adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku, Kak Eta. Nggak bosen kan? Hari Minggu ini kita mau dengar firman Tuhan. Temanya Tuhan melindungi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari Minggu yang indah dan cerah ini. Kami boleh mendengar firman-Mu melalui YouTube. Kami percaya Roh Kudus-Mu tetap ada di hati kami dan bekerja dan memberkati, menghibur, mengajari kami dan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan tema tadi apa? Tuhan melindungi. Diambil dari Keluaran 7 ayat 14 sampai dengan Keluaran 8 dan Keluaran 12. Kakak baca agak panjang ya adik-adik. Adik boleh dengarkan ya. Tentang tulah. Ada tulah yang ke-10. Kakak bacakan dulu ya. Tulah pertama adalah air menjadi darah ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati dan menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Lalu setelah tulah pertama air menjadi darah, bangsa Mesir dikasih tulah lagi sama Tuhan. Tulah yang kedua. Tadi di seluruh tanah Mesir semua air berubah sehingga orang tidak bisa meminum air dari sungai Nil ya adik-adik ya. Lalu berikutnya di Keluaran 8 tulah kedua adalah katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya supaya membiarkan umat Tuhan pergi keluar dari tanah Mesir. Nah, jika engkau menolak, maka akan ada katak. Katak-katak akan mengeriap di semua sungai Nil. Lalu naik ke istana Firaun ya. Sampai di mana-mana di tanah Firaun tertutup oleh katak kecuali di tanah bangsa Israel ya. Di situ ada katak semua sampai ke rumah istana Firaun. Kecuali di daerah Israel, bangsa Israel tidak ada kataknya. Nah, sementara itu ahli-ahli Mesir juga mampu membuat seperti itu di mana-mana. Akhirnya penuhlah katak-katak di tanah Mesir. Tapi Firaun bilang ya sudah sana berdoa gitu. Yang penting katak-katak ini musnah gitu. Akhirnya Tuhan hapuskan katak-katak. Lalu tulah ketiga tulah yang ketiga adalah nyamuk ya. Lalu Tuhan berfirman supaya berkata kepada Musa supaya Harun saudaranya Musa mengulurkan tongkatnya, dipukullah itu ke debu. Ketika itu juga debu itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir ya. Tapi hanya di tanah Mesir, di tanah bangsa Israel tidak ada nyamuknya ya. Baru setelah itu Firaun bilang kepada Firaun supaya Firaun mau memberikan bangsa Israel pergi menyembah Tuhan. Tapi tetap aja Firaun belum mau. Akhirnya Tuhan kirim lagi tulah yang keempat. Tulah keempat apa? Lalat pikat ya. Bangun pagi-pagi si Musanya, lalu Tuhan mau ngomong ke Musa, berdirilah, nunggulah sama Firaun, suruh tungguin Firaun kapan Firaun pergi ke sungai, supaya Musa minta Firaun melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau tidak dikasih akan muncul lalat pikat katanya. Akhirnya tetap Firaun tidak kasih. Akhirnya lalat pikat banyak di seluruh rumah-rumah bangsa Mesir, kecuali rumah orang Israel ya. Tanah Gosen, tempat tinggal bangsa Israel, tidak ada lalat sama sekali. Coba itu ya, bisa dibedakan. Tanah Mesir banyak lalat, di tanah Gosen tempat orang Israel tidak ada. Bahwasanya
membuktikan bahwa Tuhan ada di tanah Israel, bangsa Israel ya. Akhirnya setelah itu Firaun panggil Musa, ya udah sana deh pergi gitu, persembahkanlah korban kepada Allahmu. Katanya di negeri ini aja, nggak boleh kemana-mana. Tapi Musa bilang nggak begitu, kami harus pergi gitu ya, nggak boleh sembah Tuhan di tanah Mesir. Akhirnya apa? Karena bangsa Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi keluar dari bangsa Mesir, muncullah tulah yang keberapa? Tulah kelima. Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Akhirnya karena Firaun tidak mau memberikan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka semua ternak katanya ya, yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba, kena tulah dari Tuhan, yaitu penyakit sampar yang luar biasa dahsyat. Sehingga ternak-ternak bangsa Israel sehat semua, dibedakan katanya. Itulah bedanya. Bangsa Mesir ternaknya kena penyakit, bangsa Israel ternaknya tidak kena penyakit. Sehingga di bangsa Israel tidak satu ekor pun ada ternak yang mati. Sementara di bangsa Mesir ternaknya pada kena penyakit ya. Akhirnya Tuhan bilang kalau begitu suruh Mesir, biarlah bangsa Mesir merelakan bangsa Israel, baru nanti tulahnya berhenti. Nah setelah itu akhirnya Firaun masih belum mau memberikan bangsa Israel pergi. Akhirnya tulah ke-6. Tulah ke-6 adalah Barah. Barah itu akhirnya Tuhan bilang ke Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur lalu dihamburkan ke udara di depan mata mata Firaun. Maka jelaga itu berubah menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akhirnya menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Maksudnya kayak bisul-bisul, seluruh bangsa Mesir, baik ternaknya, baik manusianya kena bara ya. Akhirnya setelah itu bangsa Mesir kena penyakit itu, semua ahli-ahli juga kena, ahli-ahli jampi-jampinya bangsa Mesir kena juga. Tapi teman Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya tidak memberikan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka muncullah tulah ke-7, hujan es. Akhirnya hujan es, terus pagi-pagi. Lalu tulah ke-7. Tulah ke-7 adalah apa tadi adik-adik? Hujan es ya. Akhirnya Harun, Musa menghadap Firaun supaya minta izin bangsa Israel diperkenankan pergi dari bangsa Mesir, ingin menyembah Tuhan. Tapi bangsa Raja Firaun tetap tidak mengizinkannya, sehingga hujan es yang dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir terjadilah pada saat hari itu, sehingga semua orang tidak ada tempat yang aman ya. Maksudnya Tuhan sudah ingatkan ke Firaun supaya semua tempat dimanapun juga biar aman, dibawalah hewan-hewan kemana-mana tempat ya, tidak boleh berkumpul katanya karena nanti akan kena hujan es seperti itu. Maka semua pegawai Firaun takut ya sama firman Tuhan. Akhirnya mereka keluar lari ke rumah, tapi yang tidak mau dengar firman Tuhan kena hujan es ya yang ada di padang. Akhirnya apa? Hujan es itu menimpa di padang, tumbuh-tumbuhan, semua yang tidak berlindung di rumah kena hujan es, disambar ke bumi. Ada api, hujan es. Kita kalau kena hujan aja nggak mau, apalagi nih hujan es ya. Akhirnya banyaklah yang terkena, yang tidak mau dengar firman Tuhan. Cuman di tanah Israel tidak ada hujan es.
Mesir hujan es, tanah Israel tidak turun hujan es. Akhirnya Firaun manggil Musa, ya udah deh katanya. Aku sudah berdosa, tolong berdoa kepada Tuhan supaya semua ini diberhentikan. Udah cukup, biarlah bangsa Israel boleh pergi seperti itu. Nah, setelah itu berhentilah hujan es dan tidak turun. Tapi setelah berhenti, Firaun begitu lagi, nggak boleh lagi. Tetap akhirnya Firaun bilang, boleh pergi tapi bohong. Akhirnya nggak pergi lagi. Gara-gara bohong, diturunkanlah tulah ke-8. Apa itu? Belalang ya. Akhirnya Tuhan mengadakan tanda-tanda mukjizat di mana supaya nanti bangsa Israel menceritakan kepada cucu-cucunya bahwa Tuhan telah mengadakan mukjizat dan perbedaan antara bangsa Mesir dan bangsa Israel ya. Pada saat itu akhirnya mereka tetap berusaha minta izin kepada Firaun untuk beribadah. Setelah itu tetap Firaun tidak kasih, maka belalang akan makan habis semuanya. Semua belalang datang menutupi permukaan bumi. Coba bisa adik-adik bayangkan, ada belalang 2 atau 3 aja kita udah gak enak, apalagi satu bumi isinya belalang semua. Dimakan habis semua. Yang tadi sudah hujan es itu masih tersisa dimakan sama belalang. Belalang itu penuhin di rumah ada, coba di mana-mana ada belalang gitu ya. Akhirnya Firaun bilang apa kepadanya, waduh gimana ini kalau bangsa Israel ini kita nggak kasih pergi, kita akan terkena bencana terus gitu ya. Akhirnya boleh pergi tapi jangan dibawa semua. Sementara Tuhan bilang nggak begitu, semua sama ternak bangsa Israel harus pergi. Nah setelah itu karena bangsa Firaun sudah mulai memberikan mereka izin untuk pergi, Tuhan Musa berdoa kepada Tuhan. Akhirnya seluruh belalang di tanah Mesir itu hilang ya. Belalangnya sudah tidak lagi menutupi bumi, karena tadi belalangnya penuh bumi jadi gelap, isinya belalang semua, sama tumbuh-tumbuhan dimakan sama belalang. Nah setelah itu akhirnya berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan kirim angin untuk menghembuskan belalang-belalang tersebut sehingga belalang itu pergi. Tapi tetap saja Firaun belum mengizinkan bangsa Israel pergi. Turunlah tulah yang ke-9, gelap gulita. Akhirnya tulah ke-9 Tuhan turunkan selama 3 hari. Selama 3 hari di tanah Mesir terjadi gelap gulita. Tidak ada orang yang bisa melihat teman. Coba kalau kamu lagi mata ditutup bisa kelihatan enggak? Enggak kelihatan apa-apa ya. Nah seperti itu. Tidak ada orang yang bisa bangun dari tempatnya karena gelap. Kalau adik-adik tutup mata, adik-adik mau berdiri gimana? Susah ya adik-adik ya. Nah sementara di tempat bangsa Israel terang. Enggak ada gelap. Wow. Tuhan ajaib ya, membuat bangsa Israel tetap bisa beraktivitas sementara bangsa Mesir gelap gulita. Akhirnya ya udahlah kata Firaun, pergilah bawalah domba-domba. Yang penting ini gelap gulita diusir dari bangsa Mesir seperti itu. Akhirnya si Firaun udah pergi sana aku nggak mau lihat mukamu lagi sama Musa seperti itu. Tapi namanya Firaun setelah begitu pergi tapi bohong, nggak boleh lagi, nggak boleh semua yang pergi, harus disisain. Sementara Tuhan bilang harus semua sama ternak-ternak bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Firaun masih gak mau kasih bangsa Israel pergi, terjadilah tulah ke-10 ya. Tuhan bilang apa? Akan mendatangkan tulah lagi atas Firaun dan tanah Mesir. Sesudah itu baru Firaun akan membiarkan bangsa Israel pergi dari bangsa Mesir, dan dia akan benar-benar mengusir semua bangsa Israel dari Mesir, tidak bersisa satu apapun. Tulahnya apa? Sebelum bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, diusir oleh bangsa Mesir, suruh bangsa Israel untuk meminta harta benda bangsa Mesir ya.
Lalu apa firman Tuhan? Tuhan bilang begini, Tuhan akan membuat bangsa Mesir murah hati, sehingga mereka akan memberikan barang-barangnya. Kenapa? Gitu ya. Karena Tuhan mau memberikan tulah yang ke-10 yang terakhir, yang akhirnya akan membuat bangsa Mesir benar-benar mengusir bangsa Israel ya. Di tengah malam Tuhan akan berjalan dari tanah Mesir, di tengah-tengah tanah Mesir, sehingga tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan, dan akan terjadi seruan yang hebat di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi, sehingga nggak akan terjadi lagi juga seperti itu. Jadi, tetapi untuk bangsa Israel seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel ya. Akhirnya semua pegawainya sujud kepada Tuhan, sehingga orang itu keluar dan pergi meninggalkan Firaun ya, seperti itu. Tapi akhirnya bagaimana? Akhirnya terjadilah ya adik-adik ya. Setelah itu bangsa Israel dengan syarat apa kata Tuhan? Masing-masing harus mengambil domba menurut masing-masing keluarganya, sehingga domba itu harus 1 ekor sesuai dengan jumlah jiwa yang ada dalam rumah bangsa Israel. Darahnya dioleskan, dibubuhkan kepada kedua tiang pintu ambang atas pada rumah-rumah di mana bangsa Israel. Akhirnya Tuhan akan melalui mereka ya, seperti itu adik-adik. Pada malam hari maka di tanah Mesir terjadilah tulah yang ke-10, anak sulung mati, dan orang Israel keluar dari Mesir. Tengah malam Tuhan, bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari bangsa Mesir karena bangsa Mesir sedang sedih karena anak sulung mereka kena tulah semua. Nggak ada yang tidak kena, baik ternak maupun hewan-hewan. Semuanya akhirnya bangsa Mesir bilang, udah bangsa Israel keluar bangsa Israel pergi sana. Jangan sampai nanti kami semua jadi binasa, musnah gara-gara bangsa Israel ini gitu ya adik-adik ya. Dan akhirnya bangsa Israel pun pergi dari tanah Mesir. Adik-adik, tulah yang Tuhan tadi lakukan untuk bangsa Mesir itu menandakan Tuhan sangat melindungi bangsa Israel ya adik-adik ya. Tadi ada belalang, ada apa saja? Katak, tapi semua terjadi hanya di tanah Mesir, bukan di tanah Israel ya adik-adik ya. Nah, kenapa Tuhan bisa melindungi bangsa Israel? Karena bangsa Israel taat kepada Tuhan. Bagaimana adik-adik caranya taat kepada Tuhan saat ini? Dengan mentaati, menuruti apa yang diperintahkan atau disampaikan nasihat orang tua, guru, nenek, kakek, om, tante. Kalau nasehatin adik-adik, istirahat, tidur siang, belajar, jangan main HP terus. Nah, itu tandanya adik-adik harus taat. Supaya apa? Supaya adik-adik juga selamat. Selamatnya gimana? Kalau adik-adik istirahat, adik-adik tidak capek, punya tenaga, jadi tidak gampang sakit. Kalau disuruh makan supaya tidak gampang masuk angin. Nah, kalau disuruh berhenti main HP, supaya apa? Seperti minggu lalu, matanya tidak rusak. Kalau pakai kacamata, apalagi udah tebal begini, girang kacamatanya nggak ada, gimana caranya melihat? Nah, jadi kalau orang tua kita menasehati, itu artinya orang tua kita sayang, supaya kita dihindari dari hal-hal yang tidak baik ya.
kebanyakan main HP mata rusak, tidak istirahat tidur siang nanti sakit, minum es tengah hari bolong juga nanti sakit, jangan kebanyakan es krim, memang panas tapi tidak boleh banyak es krim, lebih baik minum air putih ya adik-adik ya. Bermain juga jangan terus-terusan. Nah, orang tua kita sebagai pengingatnya ya, melalui orang tua Tuhan juga sedang menyelamatkan adik-adik. Banyak baca buku kata mama papa, rajin belajar supaya apa? Pinter ya. Nah, kalau adik-adik pinter, adik-adik bisa jadi apa saja. Mau jadi pilot, mau jadi astronot, mau jadi dokter. Wah, hebat. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita mau baca ayat hafalan kita yang gampang saja ya. Mazmur 71 ayat 1a. Bunyinya, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Sekali lagi. Mazmur 71 ayat 1a. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Oke adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, melalui orang tua kami, papa, mama, om, tante, kakek, dan nenek, kakak dan abang kami, sehingga kami boleh senantiasa dijagai dan dilindungi. Ajar kami untuk selalu taat nasihat orang tua kami, hingga kami menjadi anak Tuhan yang penurut dan taat akan apa yang menjadi perintah orang tua kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati.